Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Gunawan dari kelas Para 2 semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UTS yang sudah diberikan oleh Bapak Rizal Pahlevi. Di antaranya ada 4 soal dan saya akan menjawabnya dari satu persatu. Nomor 1, silakan Anda jelaskan klasifikasi macam-macam najis, tata cara mensucikannya, dan macam-macam air dalam toharoh. Macam-macam najis ada 2. Yang pertama ada najis mukofafah atau ringan. Nah, contohnya itu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum matang kecuali air susu ibu atau ASI. Nah, cara membersihkannya yang pertama adalah najis bisa dibersihkan dengan memercikan air pada pakaian, tempat, dan hal lain yang terkena najis mukofafah tersebut. Lalu kedua ada najis mutawasitah atau sedang atau biasa. Contohnya itu seperti nanah, darah, kotoran yang keluar dari kubur dan tubuh manusia atau binatang dan bangkai. Nah, najis mutawasitah ini terbagi menjadi 2 kembali. Ini itu dengan contoh dan cara membersihkannya yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada najis ania, yaitu kotoran yang nampak zat dan sifatnya, misal warna, bau, dan rasa. Nah, cara membersihkannya itu adalah mencuci hingga sifatnya hilang, kemudian dibasuh dengan air yang suci. Nah, lalu yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat sifatnya, misal seperti air kencing yang sudah kering. Nah, cara membersihkannya membasuh atau mengalirkan air suci pada pakaian, nah, tempat atau hal lain yang terkena najis tersebut. Tuh, lalu yang terakhir ada najis mughalladhah atau berat. Nah, contoh air liur anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya itu dengan mencuci hingga 7 kali dengan salah satunya dicampur debu ataupun tanah. Nah, setelah itu dibasuh dan dialirkan air suci pada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, lalu ada beberapa air dalam toharoh yang dianjurkan untuk membersihkan atau mensucikan diri kita sendiri. Lalu ada 7, yaitu bisa dari air langit atau hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan juga air embun. Intinya adalah semua air yang ada di bumi murni dan semua air yang turun dari langit bisa digunakan untuk bersuci. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah silakan menjelaskan juga tentang hadas kecil dan cara membersihkannya, hadas besar dan cara membersihkannya. Silahkan praktikkan tata cara wudhu, syarat dan rukun yang baik dan benar. Oke, yang pertama hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Secara umum ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil atau buang air besar atau BAB, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Nah, selain itu, tidur dengan bagian belakang atau punggung yang tidak menempel di alas permukaan, lalu gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, membaca Al-Quran, atau menyentuhnya, atau melakukan tawaf. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan, dan dalam keadaan haid atau nifas. Nah, 3 perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci. Nah, untuk mensucikan tubuh dari hadas ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar atau BAB, mengeluarkan mazi atau wadi dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika kita melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu.
Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, lalu saya akan mempraktikkan tata cara wudhu dengan syarat rukun yang baik dan benar. Ya, sebelum kita memulai wudhu, alangkah baiknya kita membaca niat itu awal itu wudhu hasil warna taala. Lalu kemudian kita membaca itu tangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur mulut sebanyak 3 kali. Lalu kemudian membasuh hidung sebanyak 3 kali. Lalu membasuh muka sebanyak 3 kali. Lalu membasuh tangan sebanyak 3 kali, sebagian dari tangan kanan ke tangan kiri. Lalu kemudian membasuh rambut sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan telinga sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Secara bergantian dari kanan dan kiri. Lalu setelah kita menyelesaikan wudhu, alangkah baiknya kita membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, lanjut ke nomor 3, yaitu soalnya adalah silakan Anda jelaskan dengan cara mencontohkan praktek sholat subuh disertai dengan penjelasan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Harus disertai suara melafalkannya dan harus dipraktekkan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang rukun dulu. Setidaknya ada 13 rukun sholat fardu yang harus dilakukan pada saat sholat fardu. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Lalu yang kedua adalah membaca niat sholat fardu dari dalam hati. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Terus yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Terus kemudian selanjutnya ruku dengan tumanina. Lalu selanjutnya ada itidal dengan tumanina. Lalu dilanjutkan lagi dengan sujud dengan tumanina. Lalu kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Lalu kembali lagi duduk tasyahud akhir. Lalu kemudian membaca tasyahud akhir. Lalu membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Kemudian kita akan membahas tentang syarat sholat fardu. Nah, sebelum melaksanakan rukun sholat fardu, terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dalam sholat. Nah, yang akan saya sebutkan ini adalah yang pertama beragama Islam, tentunya harus beragama Islam. Lalu kedua ada sudah balik dan sudah berakal. Lalu ketiga suci dari hadas atau najis, karena tidak boleh ketika kita sholat fardu dalam keadaan najis atau berhadas ya. Lalu selanjutnya ada suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Tentunya sebelum kita melakukan sholat fardu kita sudah melakukan wudhu, dan sebelum wudhu juga kita sebaiknya untuk mandi wajib terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran-kotoran yang menempel di badan kita. Lalu selanjutnya ada menutup aurat. Kemudian sudah memasuki waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat fardu. Misalkan seperti sholat subuh, yaitu sekitar jam 5 subuh sampai kurang lebih jam 5 subuh sampai jam 6. Lalu zuhur dari jam 12 hingga jam setengah 3, lalu dari asar dari jam 3 sampai jam setengah 6, lalu maghrib dari jam 6 kurang 15 sampai jam 7, terus lalu isya dari jam 7 sampai jam 12. Lalu kemudian ada menghadap kiblat tentunya, karena kita harus sholat mengarah ke kiblat. Kalau misalkan tidak ke kiblat itu tidak sah sholatnya, tidak akan diterima. Lalu yang terakhir ada mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Lalu kita akan membahas tentang yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, itu sudah termasuk membatalkan sholat. Lalu selanjutnya ada menambah rukun berupa perbuatan.
Misalnya kayak duduk sila, misalkan seperti itu. Ya harus duduknya seperti yang sudah diajarkan, namun di melakukan duduk sila itu termasuk yang membatalkan sholat. Lalu yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan, seperti misalnya ada anjing. Lalu yang keempat ada aurat terbuka. Terus lalu yang kelima membelakangi kiblat, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kita sholat fardu seharusnya memang kewajibannya untuk mengarah ke kiblat, bukan sebaliknya. Lalu yang keenam ada berkata-kata dengan sengaja, semisal kita lagi sholat fardu, lagi kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kita tetap berbicara dengan sebelah kita misalkan, atau hanya berbicara aja gitu, itu dilarang. Lalu yang ketujuh ada mengubah niat sholat, ini sudah pasti salah dan akan membatalkan sholat fardu. Lalu yang kedelapan adalah mendahului imamnya 2 rukun jika sholat berjamaah. Misalkan imamnya masih takbiratul ihram, kitanya sudah mulai sujud atau sudah mulai ruku, itu dilarang. Lalu makan atau minum saat sholat, tentu saja ini sangat-sangat dilarang, karena balik lagi kita harus dalam keadaan suci dari hadas apapun najis. Walaupun memang makanan dan minum tidak masuk hadas dan najis, tapi akan menjadi kotoran, apalagi terlebih di mulut, dan itu akan tidak fokus juga saat kita sholat. Kita malah fokus untuk makan, ngunyah, dan untuk minum, bukan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang 10 ada tertawa, terbahak-bahak. Ya, balik lagi sama seperti yang tadi, karena kita tidak fokus untuk sholat, maka akhirnya jadinya kita hanya tertawa-tawa dan kita seperti bercanda di depan Tuhan kita sendiri, dan itu sangat tidak baik. Itu sudah pasti membatalkan sholat fardu. Lalu yang ke-11, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih, seperti misalkan menggarukkan badan, atau misalnya menggeser-geser kaki atau mengangkat-angkat kaki, itu sangat dilarang dan itu akan membatalkan sholat fardu. Lalu yang terakhir adalah murtad. Sudah pasti murtad itu sangat-sangat dilarang ya, maupun itu sedang sholat fardu maupun tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir kita akan membahas sunnah. Yang pertama ada sunnah yang berupa ucapan. Nah, diantaranya adalah yang pertama membaca doa iftitah, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah membaca ta'awudz, yaitu mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang dirajam. Lalu yang ketiga adalah membaca bismillah, yaitu dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu yang keempat adalah ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud. Lalu yang kelima ada ucapan Robik Firli yang kedua atau yang ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Lalu yang keenam ada ucapan setelah mengucapkan wahai Robbi, kami milikmu lah segala pujian, ketika bangun dari ruku. Lalu yang terakhir adalah bacaan surah selain surat Al-Fatihah. Lalu kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Nah, diantaranya adalah pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Lalu yang kedua bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku. Lalu yang ketiga mengarahkan pandangan ke tempat sujud, jadi kita fokus ke bawah, bukan fokus ke yang lain-lain. Bawah yaitu tempat sujud kita, yaitu adalah sejadah. Lalu yang keempat adalah meregangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Lalu yang terakhir adalah duduk iftirosh, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan sholat subuh beserta lafalan-lafalannya. Sholli fardu subhi raka'ataini mustaqbil billahi adanillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila inni wajhatu wajhiya wa samawati wa ardi wa muslima wa ma anna minal muslimin inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihamdihi umirtu wa ana minal muslimin.
Akbar. Rabbi firli warhamni wajibni wa mali wali wa wali. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahumma inna rabbana wa lakal hamdu wa samawati wa ardi wa ma masjid min shay'in la. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibni wa mali. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun ila assalamu alayka wa nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ibadillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca soal yang terakhir, yaitu silakan Anda sertakan foto kegiatan sholat subuh kalian jamaah di masjid atau musola bagi laki-laki dan di rumah sendiri atau jamaah bagi perempuan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan foto saat saya sedang sholat jamaah di masjid. Sekian dan terima kasih sudah menonton tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata ataupun salah jawaban. Saya mohon untuk pengertiannya. Untuk Bapak Rizal Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.